Dasar mandul, setidaknya masak yang benar. Selama 7 tahun saya hidup dengan caci maki seperti itu setiap hari. Lalu suami saya berselingkuh dengan putri seorang konglomerat. Ibu mertua saya melemparkan uang 3 miliar rupiah dan berkata, untuk anak panti asuhan sepertimu seharusnya kau tahu terima kasih. Tanda tangani ini dan enyah dari sini sekarang juga. Saya mengambil pulpen itu. Tepat pada saat itu sebuah telepon dari nomor tak dikenal berdering. Apakah ini dengan Ibu Kirana Putri? Kami dari kantor hukum Prawiro Dirjo Associates. Kami menghubungi Anda perihal pelaksanaan surat wasiat. Mengapa firma hukum terbesar di negeri ini mencari saya? Saya hanyalah seorang yatim piatu dari panti asuhan. 3 bulan kemudian, di pesta pertunangan mantan suami saya, di sanalah saya berada. Wajah ibu mertua saya pucat pasi. Kirana, kenapa kau ada di sini? Saya tersenyum dan berkata, saya datang untuk mengucapkan selamat dan saya membawa sebuah hadiah. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol suka dan langganan dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Pukul 5 subuh, saat langit masih gelap gulita, mata Kirana terbuka. Bahkan sebelum alarm berbunyi. Ini adalah kebiasaan yang telah terukir di tubuhnya selama 7 tahun. Kirana bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Di sebelahnya, suaminya, Bagas, tertidur lelap tanpa bergerak sedikit pun. Kirana menahan napas sambil membuka pintu kamar dengan hati-hati. Dinginnya lantai marmer di koridor menyentuh telapak kakinya, tetapi Kirana sudah lama mati rasa terhadap sensasi itu. Saat menyalakan lampu dapur, lampu neon berkedip beberapa kali sebelum menyala terang. Kirana membuka kulkas dan mengeluarkan bahan-bahan yang telah ia siapkan malam sebelumnya. Soto ayam kesukaan ayam mertuanya, gudeg Jogja yang dicari ibu mertuanya saat tak nafsu makan, 3 jenis lauk pendamping, dan nasi goreng spesial favorit suaminya. Hal pertama yang Kirana hafal di rumah ini adalah selera makan seluruh keluarga. Pisau menari di atas talenan dengan ritme yang konstan. Tok tok tok. Ia mengiris daun bawang, mencincang bawang putih, dan memotong tahu menjadi dadu. Di luar jendela, langit perlahan mulai terang. Tetapi bagi Kirana, waktu subuh selalu menjadi saat yang paling sepi. Tiba-tiba pandangannya jatuh pada punggung tangannya. Kulit yang kasar, bekas luka sayatan pisau, bekas luka bakar dari minyak panas. Sejak menikah di usia 25 tahun hingga sekarang di usianya yang ke-32, tangan Kirana telah menua di dapur ini. Pukul 7 tepat, ayah mertuanya, Gunawan, duduk di meja makan lebih dulu. Sambil membuka koran bisnis, ia menunggu sotonya disajikan dengan ekspresi layaknya seorang pelanggan di restoran. Tak lama, ibu mertuanya, Ratih, turun. Ratih langsung duduk dan menatap mangkuk sotonya. Alisnya berkerut. Kenapa soto ini hambar begini? Bau Kirana seketika merosot. Maaf bu, mungkin apinya. Tidak perlu alasan. Ratih mengangkat sendoknya lalu meletakkannya kembali. Tatapannya menusuk wajah Kirana. Tatapan itu berisi hawa dingin yang tak pernah berubah sejak 7 tahun lalu. Sudah tidak bisa kasih cucu, masak saja tidak becus. Itu pun tak bisa kau lakukan. Tangan Kirana meremas celemeknya erat-erat. Jantungnya serasa jatuh, tetapi ia hanya bisa menundukkan kepala dan menjawab, lain kali akan saya perhatikan lagi bu. Lain kali, selalu saja lain kali. Ratih mendengus dan mulai makan. Saat itu Bagas datang ke meja makan. Ia melihat wajah pucat istrinya, tetapi tak mengatakan sepatah kata pun dan langsung duduk. Kirana menyimpan harapan kecil dalam hatinya. Mungkin hari ini suaminya akan membelanya. Harapan sia-sia yang telah ia pelihara ratusan kali selama 7 tahun. Wah, sotonya enak sekali bu. Perkataan Bagas membuat wajah Ratih cerah seketika. Tentu saja, anak ibu memang paling tahu selera yang enak. Padahal itu adalah soto yang dimasak oleh Kirana. Tapi tak seorang pun yang mengatakan enak kepadanya. Setelah sarapan selesai, kedua mertuanya pergi ke ruang keluarga. Sementara Bagas masuk ke kamar untuk bersiap-siap ke kantor. Kirana sendirian membereskan piring-piring kotor di meja makan. Bekas makan 4 orang, semuanya menjadi tanggung jawabnya seorang. Di depan wastafel, tangan Kirana terendam air hangat.
Busa sabun dan suara piring beradu mengisi keheningan dapur. Tiba-tiba ia teringat hari pernikahannya 7 tahun lalu. Tatapan mata Bagas saat ia berjalan di altar mengenakan gaun pengantin. Saat itu, ia benar-benar merasa bahagia. Ia percaya Bagas mencintainya apa adanya, seorang wanita yang telah berjuang keras kuliah di Amerika dan bahkan mendapatkan lisensi praktik hukum di sana. Namun, setelah menikah, semuanya berubah. Sejak awal, ibu mertuanya tidak pernah menyukainya. Latar belakangnya sebagai anak panti asuhan, tidak punya keluarga terpandang untuk dibanggakan. Bagi Ratih, menantu adalah seseorang yang harus berasal dari keluarga baik-baik demi menunjang status putranya. Kirana ingin diakui. Karena itu, ia mengorbankan kariernya. Ijazah hukum dari Amerika ia simpan jauh di dalam laci, dan ia memutuskan untuk menjadi menantu yang sempurna. Bangun pagi-pagi buta untuk memasak, mengurus seluruh rumah, dan menjaga perasaan mertuanya. Tapi apa hasilnya? Setelah setahun tak kunjung hamil, tatapan ibu mertuanya berubah. Setelah 3 tahun, caci maki terang-terangan dimulai. Dan sekarang, setelah 7 tahun, Kirana menjadi seperti perabot tua di rumah ini. Ada tapi tak terlihat, tiada baru terasa merepotkan. Yang paling menyakitkan adalah suaminya. Bagas tidak pernah sekalipun memihaknya. Bahkan ketika ibunya mengucapkan kata-kata kasar, ia hanya terus membaca koran atau memalingkan wajah. Sesekali saat Kirana menangis dan mengeluh, jawabannya selalu sama. Kamu kan tahu ibu memang seperti itu, maklumi saja. Memaklumi. Selama 7 tahun Kirana berusaha untuk memaklumi, tapi ia tidak pernah sekalipun dimaklumi. Setelah selesai mencuci piring, Kirana mengeringkan tangannya dan menemukan luka di telapak tangannya. Bekas sayatan pisau kemarin belum juga sembuh. Ia menatap luka itu lama. Tangan ini, untuk siapa sebenarnya? Selama 7 tahun ia memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Tapi adakah orang di rumah ini yang mengingat apa saja yang telah dilakukan oleh tangan ini? Tiba-tiba matanya terasa panas. Kirana menundukkan kepalanya. Sampai kapan? Sebuah bisikan lirih keluar dari bibirnya. Pertanyaan yang ia tujukan pada dirinya sendiri, namun tak ada jawaban. Dari ruang keluarga terdengar suara tawa ibu mertuanya, sepertinya sedang menonton acara komedi di TV. Suaminya sudah berangkat ke kantor, dan ayah mertuanya juga sudah pergi karena ada janji main golf. Hanya Kirana yang tersisa sendirian di rumah besar itu. Ia melepaskan celemeknya, melipatnya, dan menatap keluar jendela. Sinar matahari bersinar cerah. Dunia di luar begitu terang. Mengapa hatinya begitu kelam? Kirana saat itu belum tahu bahwa sebuah telepon yang akan mengubah hidupnya akan segera datang. Dan ia juga belum tahu siapa sebenarnya kakek neneknya, mengapa ia harus bertahan selama 7 tahun, dan jawaban atas semua penderitaannya. Untuk saat ini, Kirana hanya bisa berdiri termangu menatap tangannya yang terluka. Siang itu adalah siang yang biasa. Kirana sedang duduk di sofa ruang keluarga, menyelesaikan setrikaan yang menumpuk. Blus sutra ibu mertuanya, kemeja kerja ayah mertuanya, celana bahan suaminya. Uap panas dari setrika menyapu wajahnya, tetapi Kirana terus bekerja dalam diam. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan kasar. Ibu mertuanya, Ratih, masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya yang biasanya selalu anggun, kini memerah karena marah. Kirana terkejut dan meletakkan setrikaannya. Ibu, ada apa? Ratih tidak menjawab, melainkan menatap Kirana dengan tajam. Kemarahan di matanya sungguh tidak biasa. Jantung Kirana mulai berdebar kencang. Kau lihat ini apa? Ratih menyodorkan ponselnya ke depan wajah Kirana. Di layar, sebuah artikel berita online terbuka. Judulnya saja sudah menusuk jantung. Direktur Jaya Kencana Group, Bagas Pramono, terlihat mesra dengan Valeri Anindita, putri mahkota Nusantara Corp. Ada foto yang diambil di sebuah lobi hotel. 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari lobi hotel yang remang-remang. Salah satunya jelas suaminya, Bagas. Tangannya melingkari pinggang seorang wanita muda. Wanita itu berambut panjang, membawa tas mewah, dan hanya terlihat punggungnya yang langsing. Kepala Kirana terasa kosong, kekuatan di tangannya yang memegang setrika lenyap, lututnya gemetar. Ia tidak bisa memahami situasi ini, ibu. Ini
Ini apa? Diam, suara Ratih menusuk tajam. Ini semua gara-gara kau tidak bisa punya anak. 7 tahun, apa saja yang sudah kau lakukan selama 7 tahun ini? Kirana kehilangan kata-kata. Dihadapkan dengan foto perselingkuhan suaminya, mengapa justru dirinya yang disalahkan? Tetapi logika ibu mertuanya memang selalu seperti itu. Semua kesalahan adalah milik menantunya. Malam itu Bagas pulang. Lebih larut dari biasanya. Kirana menunggunya di ruang keluarga. Matanya bengkak karena menangis, tetapi ia menatap lurus ke mata suaminya. Mas, apa ini benar? Kirana menyodorkan layar ponselnya. Bagas melirik layar itu sejenak, lalu memalingkan wajah. Ekspresinya bukan menunjukkan rasa bersalah, melainkan kejengkelan. Aku lelah. Kita bicara besok saja. Tidak, jawab sekarang. Suara Kirana bergetar, tetapi ia tidak mau mundur. Selama 7 tahun ia selalu bersabar, tapi ini berbeda. Ini menyangkut seluruh kehidupan pernikahannya. Bagas menghela napas. Lalu ia duduk terkulai di sofa. Ya, itu benar. Satu kalimat itu menghancurkan dunia Kirana. Namanya Valeri Anindita. Putri dari pemilik Nusantara Corp. Suara Bagas datar, kering, seolah sedang membicarakan menu makan siangnya. Sikapnya itu membuat Kirana semakin terkejut. Bagaimana Mas bisa berkata seperti itu? Kita sudah menikah 7 tahun. Apa salahku selama ini? Salah? Memangnya apa yang sudah kau berikan padaku? Tatapan Bagas menjadi dingin. Tidak bisa memberiku anak, hanya mengurus rumah. Apa yang bisa kau banggakan? Napas Kirana tercekat. Selama 7 tahun, setiap subuh ia bangun untuk memasak, mengurus seluruh rumah, bahkan mengorbankan kariernya demi menjaga perasaan mertuanya. Dan hanya ini balasan yang ia terima. Valeri adalah takdirku, lanjut Bagas. Kita cerai saja. Menyelesaikan semuanya dengan bersih adalah yang terbaik untuk kita berdua. Takdir. Kata itu menusuk dada Kirana seperti pisau. Lalu dirinya ini apa? 7 tahun ini apa artinya? Waktu yang ia habiskan bekerja hingga tangannya kapalan, menahan segala caci maki. Untuk apa semua itu? Kirana tidak bisa berkata-kata lagi. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk menyekanya. Bagas melihat istrinya yang hancur, tetapi tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Ia bangkit dan masuk ke kamar. Langkahnya ringan, seolah baru saja menyelesaikan tugas hariannya. Sendirian di ruang keluarga, Kirana menangis tanpa suara. Kenangan 7 tahun terakhir berkelebat di benaknya seperti film. Janji yang diucapkan Bagas di hari pernikahan mereka, bisikan manis saat bulan madu. Kata-katanya yang menenangkan saat Kirana sedih karena belum punya anak. Apakah semuanya bohong? Atau adakah sesuatu yang telah berubah? Kirana masuk ke kamarnya. Ia berbaring tetapi tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sepanjang malam. Keesokan paginya, Kirana tidak pergi ke dapur. Ini adalah pertama kalinya dalam 7 tahun. Ibu mertuanya menggedor pintu kamar, tetapi Kirana tidak menjawab. Lihat anak ini. Sekarang bahkan sudah tidak mau memasak. Suara kesal Ratih terdengar dari balik pintu. Sudah tidak pantas jadi menantu. Untuk apa masih tinggal di sini? Kata-kata itu kembali menyakiti hati Kirana. Tapi anehnya, rasanya tidak sesakit kemarin. Bagi orang yang sudah jatuh ke dasar, tidak ada lagi tempat untuk jatuh lebih dalam. Kirana mengambil ponselnya dan mencari artikel berita itu lagi. Semalaman, ratusan komentar telah ditambahkan. Orang-orang berspekulasi, rumor merger antara Nusantara Corp dan Jaya Kencana Group, dugaan perjodohan bisnis, pertanyaan tentang nasib istri direktur. Kirana membaca komentar-komentar itu hingga tangannya berhenti. Seseorang menulis, "Ku dengar mereka sudah pacaran lebih dari setahun. Di kantor juga semua orang sudah tahu." Setahun. Setidaknya hubungan itu sudah berjalan sejak setahun yang lalu. Kirana mencoba mengingat setahun yang lalu. Saat itu, Bagas tiba-tiba sering lembur. Di akhir pekan, ia juga sering pergi dengan alasan ada pertemuan golf. Kirana pikir suaminya bekerja keras untuk promosi. Tapi semuanya bohong. Saat ia bangun subuh untuk memasak dan menyiapkan bekal untuknya, suaminya sedang bertemu wanita lain. Saat ia menelan air mata karena dimaki ibu mertuanya, suaminya sedang membisikkan kata cinta pada wanita lain. Rasa dikhianati berubah menjadi amarah. Tapi kemarahan itu pun segera mereda. Apa yang bisa ia lakukan sendirian?
Jika ia pergi dari rumah ini, kemana ia harus pergi? Kirana tidak punya keluarga. Ia tumbuh di panti asuhan dan tidak punya satupun kerabat untuk diandalkan. Sejak menikah, semua hubungan sosialnya berpusat pada keluarga suaminya. Dan sekarang ia bahkan hampir tidak punya teman yang bisa dihubungi. Rasa tak berdaya menyelimutinya. Kirana menarik selimut dan meringkuk. Di usianya yang ke-32, separuh hidupnya telah ia lalui, tetapi ia tidak punya apa-apa. Ia tidak tahu betapa keluarga mertuanya telah mempersiapkan perceraian ini sejak lama, dan bahwa sebuah telepon yang akan mengubah takdirnya akan datang keesokan harinya. Untuk saat ini, Kirana hanya bisa menangis sendirian dalam kegelapan. 3 hari kemudian, orang-orang asing duduk di ruang keluarga. 2 pria parubaya berjas rapi. Di tangan mereka ada tas kerja. Kirana langsung tahu siapa mereka. Pengacara, ayah mertuanya, Gunawan, duduk di tengah sofa, dan ibu mertuanya, Ratih, duduk di sebelahnya sambil melipat tangan. Bagas berdiri di dekat jendela menatap keluar. Ia bahkan tidak melirik Kirana, duduk. Ratih menunjuk kursi di seberang dengan dagunya. Kirana duduk dengan tenang. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia berusaha menyembunyikan ekspresinya. Salah satu pengacara mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di atas meja. Ini surat perjanjian cerai. Saya akan bacakan syarat-syaratnya. Suaranya terdengar formal. Tanpa emosi, seolah sedang membacakan kontrak. Uang kompensasi sebesar 3 miliar rupiah akan dibayarkan tunai. Dengan syarat, Anda harus segera meninggalkan rumah ini begitu menandatangani surat ini. Dan Anda harus setuju dengan klausul yang menyatakan bahwa Anda tidak akan menuntut harta atau hak apapun yang berkaitan dengan keluarga Suweryo di masa depan. Kirana menatap dokumen itu. Tulisan-tulisan rapat itu masuk ke matanya, tetapi kepalanya terasa kosong. 3 miliar rupiah. Harga dari 7 tahun hidupnya ternyata hanya 3 miliar rupiah. Bagaimana? Tanya Ratih dengan ekspresi mengejek. Untuk anak panti asuhan sepertimu yang datang tanpa membawa apa-apa, 3 miliar itu sudah sangat banyak. Kau harusnya bersyukur. Uang segitu, seumur hidupmu juga kau tidak akan bisa mengumpulkannya. Tangan Kirana gemetar di atas lututnya. Rasa terhina menyelimutinya, tetapi di saat yang sama sebuah pikiran aneh muncul. Mengapa mereka begitu terburu-buru? Berita perselingkuhan itu baru terungkap 4 hari yang lalu, tapi mereka sudah memanggil pengacara dan menyodorkan surat perjanjian. Seolah-olah semuanya sudah disiapkan sejak lama. Kenapa tidak menjawab? Suara Ratih menajam. Beri saya waktu untuk berpikir. Berpikir? Memangnya apa yang perlu dipikirkan? Kau pikir kau punya pilihan lain? Ratih mendengus. Biar ku beritahu terus terang. Kalau Bagas menikah dengan Valeri, kita bisa bekerja sama dengan Nusantara Court. Kau tidak akan mengerti betapa besarnya artinya itu bagi keluarga kami. Jangan jadi penghalang. Kirana menatap Bagas. Suaminya masih saja menatap keluar jendela. Di saat istrinya yang telah hidup bersamanya selama 7 tahun diusir, ia bahkan tidak mau menatapnya. Mas Bagas, panggil Kirana pelan. Apa Mas tidak punya sepatah kata pun untuk dikatakan? Bagas perlahan menoleh. Di matanya tidak ada rasa bersalah atau penyesalan. Hanya ada kelelahan dan keinginan agar situasi ini cepat berakhir. Ibu benar, tanda tangani saja. Hanya 3 kata. Itulah kata-kata terakhir suaminya untuk pernikahan mereka yang berumur 7 tahun. Mata Kirana terasa panas, tapi ia tidak menangis. Ia tidak mau menunjukkan air matanya di depan orang-orang ini. Pengacara itu menyodorkan sebuah pulpen. Silakan tanda tangan di sini. Kirana menerima pulpen itu. Ujung jarinya terasa dingin. Di bagian paling bawah dokumen ada kolom tanda tangan. Begitu ia menuliskan namanya di sana, semuanya akan berakhir. 7 tahun waktunya, kenangan di rumah ini, statusnya sebagai seorang istri. Tepat saat ujung pulpen menyentuh kertas, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Kirana ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, suara seorang pria yang tenang terdengar dari seberang. Apakah ini dengan Ibu Kirana Putri? Ya, benar. Dengan siapa saya bicara? Kami dari kantor hukum Prawiro Dirjo Associates. Kami menghubungi Anda perihal pelaksanaan surat wasiat dari almarhumah Ibu Indira Prawiro Dirjo. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Prawiro Dirjo Associates. Ia pernah mendengar nama itu. Firma hukum terbesar di Indonesia
yang menjadi penasihat hukum bagi para konglomerat dan politisi berpengaruh. Mengapa firma sebesar itu meneleponnya? Saya? Ada apa ya? Detailnya akan kami sampaikan langsung saat bertemu. Apakah besok pukul 2 siang Anda bisa datang ke kantor kami? Tunggu sebentar. Ibu Indira Prawirodirjo, siapa beliau? Saya tidak kenal. Wajar jika Anda tidak mengenalnya. Tetapi almarhumah telah mencari Ibu Kirana sejak lama. Kepala Kirana terasa pusing. Seseorang yang tidak ia kenal mencarinya, dan ini soal surat wasiat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa beliau mencari saya? Mengenai hal itu akan kami jelaskan besok. Cepat tanda tangani. Suara tajam ibu mertuanya memotong pembicaraan. Kirana terkejut dan mengangkat kepalanya. Ratih melotot sambil memberi isyarat dengan tangannya, matikan telepon itu. Kita sedang bicara hal penting. Kirana kembali menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, hello, tapi telepon sudah terputus. Pulpen di tangan Kirana berhenti. Kata-kata yang baru saja ia dengar berputar-putar di kepalanya. Prawirodirjo Associates, Indira Prawirodirjo, surat wasiat. Telah mencari Anda sejak lama. Apa artinya semua ini? Seseorang meninggalkan warisan untuknya, seorang anak panti asuhan, melalui firma hukum terbesar di negeri ini. Rasanya seperti ada kesalahan besar, tapi di sisi lain, rasanya ada sesuatu yang benar-benar ia tidak ketahui. Apa yang kau lakukan? Cepat tanda tangani, desak Ratih. Kirana perlahan meletakkan pulpen itu. Beri saya waktu. Apa? Mata Ratih membelalak. Saya butuh waktu. Beri saya waktu beberapa hari untuk berpikir. Apa maksudmu? Apalagi yang perlu dipikirkan? Ratih berteriak. Tapi Kirana sudah bangkit dari kursinya. Maaf, hari ini saya tidak bisa menandatanganinya. Kirana meninggalkan ruang keluarga. Di belakangnya, ia bisa mendengar teriakan ibu mertuanya, tetapi ia tidak menoleh. Saat membuka pintu depan dan melangkah keluar, Kirana menarik napas dalam-dalam. Angin dingin menyapu wajahnya. Dadanya berdebar. Entah karena takut atau karena secercah harapan samar yang sudah lama tidak ia rasakan. Prawirodirjo Associate. Mungkin besok, jika ia pergi ke sana, ia akan menemukan jawabannya. Kirana tidak tahu bahwa satu panggilan telepon itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan siangnya, Kirana berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta, Prawirodirjo Associates. Tulisan berwarna emas yang terukir di puncak gedung berkilauan di bawah sinar matahari. Kirana mendongak menatap tulisan itu. Jantungnya berdebar kencang. Gugup? Tanya Rani yang berdiri di sebelahnya. Rani Wijaya, teman seangkatannya saat kuliah di Amerika dan satu-satunya teman yang masih terus berkomunikasi dengannya. Saat Kirana meneleponnya semalam, Rani langsung datang menemuinya. Iya, sejujurnya aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sudah, ayo kita masuk. Nanti juga kita akan tahu. Rani menggenggam tangan Kirana. Kehangatan itu memberi Kirana sedikit keberanian. Begitu masuk ke lobi, seorang staf resepsionis menghampiri mereka. Ibu Kirana Putri, Bapak Adrian Prawirodirjo sudah menunggu Anda. Silakan lewat sini. Direktur utama. Mata Kirana membelalak. Di telepon hanya dikatakan kantor hukum, tapi sekarang direktur utamanya sendiri yang ingin menemuinya. Sebenarnya ada urusan apa sampai orang sepenting ini turun tangan? Lift berhenti di lantai teratas. Saat pintu terbuka, sebuah koridor luas terbentang. Karpet mewah terhampar di lantai dan di dinding tergantung lukisan-lukisan berbingkai. Kirana merasa malu dengan sepatunya yang usang dan menundukkan kepalanya. Di depan ruang direktur utama, seorang sekretaris membukakan pintu. Di dalam ruangan, seorang pria paruh baya berdiri. Rambutnya yang disisir rapi diselingi uban dan ada kerutan di sekitar matanya, tetapi tatapannya tajam. Begitu melihat Kirana, ia langsung bangkit. Ibu Kirana, selamat datang. Suaranya hangat. Berbeda dengan suasana dingin dan otoriter yang Kirana bayangkan. Silakan duduk. Mau minum teh? Tidak, terima kasih. Kirana duduk di sofa, Rani duduk di sebelahnya. Adrian Prawirodirjo duduk di seberang mereka. Anda pasti sangat terkejut dengan telepon kami yang tiba-tiba. Ya, sejujurnya saya masih belum mengerti apa yang terjadi. Tentu saja, saya bisa memahaminya. Adrian berhenti sejenak.
Emosi yang kompleks melintas di matanya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adrian Prawiro Dirjo, Direktur Utama firma ini dan keponakan dari almarhumah Ibu Indira Prawiro Dirjo. Ibu Indira Prawiro Dirjo, benar, beliau adalah pendiri firma hukum ini. Adrian menatap lurus ke mata Kirana. Dan beliau adalah nenek dari pihak ibu Anda, Ibu Kirana. Seketika kepala Kirana terasa kosong. Nenek, kata itu berputar-putar di benaknya, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Kirana tumbuh di panti asuhan. Ia tidak tahu siapa orang tuanya atau apakah ia punya kerabat. Tapi tiba-tiba, nenek, apa maksud Anda? Saya besar di panti asuhan. Saya tahu saya tidak punya keluarga. Itulah yang membuat kami semakin sedih. Adrian menghela napas. Saya akan ceritakan dari awal. Ibu Kirana, nama ibu kandung Anda adalah Yunita Prawiro Dirjo. Apakah Anda tahu? Jantung Kirana berdebar kencang. Yunita Prawiro Dirjo. Nama itu tertera di dokumen yang ia terima dari panti asuhan. Nama ibu kandungnya, tapi hanya itu yang ia tahu. Ya, saya hanya tahu namanya. Ibu Yunita adalah putri satu-satunya dari Ibu Indira Prawiro Dirjo. Mata Kirana membelalak mendengar perkataan Adrian. Di usianya yang ke-25, Ibu Yunita jatuh cinta pada seorang pria. Tapi pria itu ditentang oleh keluarga. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya latar belakang yang jelas. Tante saya, Ibu Indira, menentang keras hubungan itu. Kirana menahan napas sambil mendengarkan kisah sebelum kelahirannya, masa lalu ibu kandungnya yang tak pernah ia dengar, kini terungkap di hadapannya. Tapi Ibu Yunita akhirnya tetap menikah dengan pria itu. Ia pergi dari rumah. Sejak saat itu, hubungannya dengan Tante Indira putus. Suara Adrian terdengar sedikit berat. Setahun setelah menikah, Ibu Yunita melahirkan seorang putri. Itulah Anda, Ibu Kirana. Mata Kirana mulai berkaca-kaca. Tapi sepertinya kehidupan pernikahannya tidak bahagia. Setelah 2 tahun mereka bercerai dan Ibu Yunita membesarkan Anda sendirian. Lalu Adrian berhenti sejenak. Pada tahun Madelis 96, beliau meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Saat itu Anda berusia 3 tahun, air mata mengalir di pipi Kirana. 3 tahun, usia di mana ia tidak bisa mengingat apa-apa. Wajah ibunya, suaranya, kehangatannya, ia tidak ingat sama sekali. Setelah itu, ayah Anda menitipkan Anda di panti asuhan dan menghilang tanpa meninggalkan alamat kontak. Jadi keluarga dari pihak ibu bahkan tidak tahu bahwa ada seorang cucu perempuan. Adrian menghela napas panjang. Tante saya seumur hidupnya menyesal karena tidak bisa berdamai dengan putrinya. Beliau baru tahu tentang meninggalnya Ibu Yunita setelah beberapa lama, dan sejak saat itu beliau mulai mencari cucunya. Jadi nenek saya yang mencari saya? Benar. Selama hampir 30 tahun. 30 tahun. Fakta bahwa seseorang telah mencarinya selama itu menusuk hati Kirana. Tapi tidak mudah. Pihak ayah Anda sengaja menghilangkan jejak. Catatan di panti asuhan diubah beberapa kali sehingga pelacakan hampir tidak mungkin dilakukan. Adrian mengambil sebuah amplop coklat dari atas meja. Lalu 6 bulan yang lalu kami akhirnya menemukan Anda. Ia mengeluarkan selembar foto dari amplop itu. Foto hitam putih. Seorang wanita muda sedang menggendong bayi. Wanita itu tersenyum cerah dan sang bayi mengulurkan tangan kecilnya menyentuh wajah ibunya. Ini adalah ibu Anda dan Anda. Satu-satunya foto yang tante saya simpan seumur hidupnya. Tangan Kirana gemetar. Ia menatap wajah wanita di foto itu. Wajah yang baru pertama kali ia lihat, tapi anehnya tidak terasa asing. Bentuk hidungnya, lekuk matanya mirip dengan wajahnya sendiri yang biasa ia lihat di cermin. Ibu, sebuah kata lirih keluar dari mulut Kirana. Air mata membasahi pipinya. Tante saya ingin segera bertemu dengan Anda begitu menemukan Anda, tapi saat itu kesehatannya sudah sangat menurun. Mata Adrian juga tampak sedih. Akhirnya beliau meninggal dunia tahun lalu tanpa sempat bertemu dengan Anda. Di usianya yang ke
82 tahun. Jantung Kirana serasa hancur. Nenek yang mencarinya selama 30 tahun, nenek yang akhirnya menemukannya tapi tak sempat bertemu sebelum meninggal. Fakta itu begitu menyedihkan. Meskipun ia belum pernah bertemu dengannya, hatinya terasa sakit. Kenapa tidak menghubungi saya lebih dulu? Saya bisa saja menemuinya. Tante saya tidak mau. Adrian menggelengkan kepala. Beliau tahu Anda sedang menjalani kehidupan yang sulit di rumah mertua Anda. Beliau tidak ingin tiba-tiba muncul dan membuat Anda bingung. Beliau berpesan agar kami memberitahukan semuanya saat Anda sudah siap untuk berdiri sendiri. Siap untuk berdiri sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Kirana. Sebelum meninggal, tante saya meninggalkan surat wasiat. Semuanya beliau wariskan kepada Anda. Adrian mengeluarkan dokumen lain. Detailnya akan saya sampaikan lain kali. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Anda sudah mendengar terlalu banyak cerita dalam satu waktu. Kirana mengangguk. Kepalanya terasa penuh. Terlalu banyak informasi yang masuk sekaligus sehingga ia tidak bisa memprosesnya. Adrian bangkit dari kursinya. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ia menatap Kirana, ketulusan terpancar dari matanya. Hingga hari terakhirnya, tante saya selalu membicarakan Anda. Cucuku pasti anak yang kuat, katanya. Dia akan bisa mengatasi kesulitan apapun. Dan pesan terakhirnya adalah, suara Adrian bergetar. Kirana, maafkan nenek. Dan nenek sangat menyayangimu. Mendengar kata-kata itu, Kirana tak bisa lagi menahan tangisnya. Nenek yang tak pernah ia temui, nenek yang mencarinya selama 30 tahun, nenek yang mengkhawatirkannya hingga akhir hayatnya. Semua itu membanjiri hatinya. Kirana menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Rani mengusap punggungnya, tetapi air matanya tak kunjung berhenti. Dari jendela ruang direktur utama, pemandangan kota Jakarta terhampar. Di suatu tempat di dunia yang luas ini, selama 30 tahun, ada seseorang yang mencarinya. Dan orang itu kini telah tiada. Hari itu, untuk pertama kalinya Kirana tahu bahwa ia bukanlah orang yang dibuang, bahwa ada seseorang yang menghabiskan seumur hidupnya untuk mencarinya, dan bahwa kini sebuah jalan baru akan terbuka untuknya. Seminggu kemudian, Kirana kembali mengunjungi firma hukum Prawirodirjo Associates. Kali ini ia datang sendirian. Ia sudah mengatakan pada Rani bahwa ia baik-baik saja. Ia merasa ini adalah masalah yang harus ia hadapi sendiri. Saat masuk ke ruang direktur utama, Adrian bangkit menyambutnya. Di atas meja ada tumpukan dokumen tebal. Anda sudah datang, silakan duduk. Kirana duduk di sofa. Hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Selama seminggu, ia banyak berpikir. Ia juga banyak menangis. Tapi sekarang, ia telah bertekad untuk melangkah maju. Hari ini saya akan sampaikan isi detail dari surat wasiat. Adrian membuka dokumen. Ini adalah daftar warisan yang ditinggalkan oleh tante saya. Ia mulai menjelaskan sambil membalik halaman satu persatu. Pertama, aset properti. 12 gedung di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru. Nilai pasarnya saat ini sekitar 2 triliun rupiah. Mata Kirana membelalak, 2 triliun. Angka itu terasa tidak nyata. Kedua, aset tunai. Total simpanan dan obligasi sebesar 500 miliar rupiah. 500 miliar, mulut Kirana ternganga. Ketiga, 15% saham di firma hukum Prawirodirjo Associates. Ini adalah saham yang dimiliki tante saya sebagai pendiri. Dari sini saja, Anda akan menerima dividen yang signifikan setiap tahunnya. Adrian menutup dokumen itu. Totalnya aset ini bernilai sekitar 3 triliun rupiah. Semuanya diwariskan kepada Ibu Kirana Putri. 3 triliun rupiah. Kirana kehilangan kata-kata. Jumlah itu bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Saat keluarga mertuanya menawarkan 3 miliar rupiah untuk pergi, ia pikir itu sudah uang yang sangat besar. Tapi 3 triliun untuk saya? Sungguh? Benar. Anda adalah satu-satunya ahli waris langsung dari tante saya. Baik secara hukum maupun menurut surat wasiat, Anda adalah satu-satunya pewaris. Tangan Kirana gemetar. Sulit dipercaya. Kemarin ia masih menjadi orang yang tak punya tempat tujuan, dan dalam semalam ia menjadi pewaris 3 triliun rupiah. Tapi ada syaratnya. Lanjut Adrian. Tante saya secara khusus menambahkan sebuah klausul. Namanya klausul pelepasan bersyarat. Syarat? Ya. Saya akan bacakan isi asli surat wasiatnya. Adrian mengambil selembar dokumen.
Warisan ini baru boleh diserahkan ketika cucuku, Kirana Putri, telah siap untuk berdiri sendiri. Selama ia masih bergantung atau terikat pada seseorang, harta ini justru akan menjadi beban baginya. Ketika ia telah bebas, barulah semua ini akan menjadi sayapnya. Kirana merenungkan kata-kata itu, siap untuk berdiri sendiri ketika ia telah bebas. Sepertinya tante saya berharap Anda bisa lepas dari pernikahan Anda, kata Adrian hati-hati. Beliau tahu situasi Anda di rumah mertua, tapi beliau tidak mau ikut campur secara langsung. Beliau ingin Anda membuat pilihan sendiri. Mata Kirana berkaca-kaca. Fakta bahwa nenek yang tak pernah ia temui begitu peduli dan memperhatikan hidupnya menyentuh hatinya. Jadi jika saya bercerai, warisan ini akan resmi menjadi milik saya. Adrian mengangguk. Tentu saja keputusan untuk bercerai sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bermaksud agar Anda memutuskan karena warisan ini. Kami hanya menyampaikan keinginan tante saya. Kirana terdiam cukup lama. Ia menatap keluar jendela. Langit Jakarta cerah, Pak Adrian, ya. Apakah Bapak tahu kalau saya lulusan sekolah hukum di Amerika? Mata Adrian membelalak. Sekolah hukum? Ya. Setelah lulus, saya juga mendapatkan lisensi praktik di sana. Lisensi pengacara negara bagian New York. Adrian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini pertama kalinya saya dengar. Tidak ada dalam laporan investigasi kami. Saya menyembunyikannya setelah menikah. Ibu mertua saya bilang menantu itu tugasnya hanya mengurus rumah. Jadi ijazah itu saya simpan di laci dan selama 7 tahun saya hanya memasak. Ada nada getir dalam suara Kirana. Adrian menatap Kirana cukup lama. Kekaguman dan simpati terpancar dari matanya. Tante saya benar. Ya, tante saya selalu berkata, cucuku pasti anak yang kuat. Dalam situasi apapun, ia tidak akan kehilangan dirinya. Dan perkataannya terbukti benar. Adrian bangkit. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari laci mejanya. Ini adalah barang peninggalan pribadi dari tante saya untuk Anda. Beliau berpesan agar saya memberikannya secara terpisah dari surat wasiat. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya ada sebuah amplop tua. Di bagian depan amplop tertulis dengan tulisan tangan yang sedikit bergetar, untuk cucuku tersayang, Kirana. Tangan Kirana gemetar. Perlahan ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat yang terlipat. Kirana, jika kau membaca surat ini, berarti nenek sudah tidak ada lagi di sisimu. Maafkan nenek karena tidak pernah bisa memelukmu. Maafkan nenek karena tidak pernah bisa memasakkan makanan untukmu. Maafkan nenek karena tidak ada di sisimu saat kau kesulitan. Nenek butuh 30 tahun untuk menemukanmu. Selama itu, tak sehari pun nenek melupakanmu. Nenek hidup sambil membayangkan wajahmu yang mirip dengan ibumu. Kirana, sekarang yang bisa nenek berikan hanyalah harta ini. Tapi ini bukan sekadar uang. Ini adalah hasil kerja keras seumur hidup nenek. Gunakan ini untuk memulai hidupmu kembali. Jangan bergantung pada siapapun, jangan biarkan siapapun mengendalikanmu. Ibumu tidak bisa melakukannya dan itu membuatnya tidak bahagia. Tapi kau pasti berbeda. Nenek percaya itu. Cucuku, hiduplah dengan kepala tegak. Itulah permintaan terakhir nenek. Nenekmu yang akan selalu menyayangimu. Kirana tak bisa lagi menahan tangisnya saat membaca surat itu. Nenek yang tak pernah ia temui, nenek yang mencarinya selama 30 tahun, nenek yang mengkhawatirkannya hingga akhir hayatnya. Semua cinta itu tercurah dalam selembar surat ini. Hiduplah dengan kepala tegak. Kalimat itu terpatri dalam di hatinya. Kirana menyeka air matanya, lalu ia mengangkat kepalanya. Tatapannya yang semula kabur kini menjadi tajam, Pak Adrian. Ya, saya akan bercerai. Adrian mengangguk pelan. Kirana berhenti sejenak. Ingatan 7 tahun terakhir melintas di benaknya. Dapur tempat ia memasak setiap subuh, hinaan ibu mertuanya, ketidakpedulian suaminya, perselingkuhan, pengkhianatan dan wajah mereka yang melemparkan 3 miliar rupiah sambil menyuruhnya pergi. Saya bisa saja hidup tenang sendirian. Memulai hidup baru dengan uang ini, suara Kirana merendah. Tapi rasanya tidak adil jika saya membiarkannya begitu saja. Adrian mendengarkan tanpa berkomentar. Selama 7 tahun, saya tidak tahu apa salah saya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi yang saya dapatkan hanyalah penghinaan dan pengkhianatan. Tangan Kirana terkepal.
Haruskah saya diam saja atas apa yang mereka lakukan pada saya? Adrian perlahan angkat bicara. Itu adalah keputusan Anda. Ia menatap mata Kirana. Tapi satu hal yang bisa saya katakan, Anda sekarang punya kekuatan. Anda punya uang, kemampuan, dan kualifikasi. Bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan itu pilihan Anda. Kirana kembali menatap surat itu. Hiduplah dengan kepala tegak. Pesan terakhir neneknya terngiang-ngiang di kepalanya. Hidup dengan kepala tegak. Itu bukan berarti melarikan diri, bukan juga bersembunyi. Membuat orang-orang yang telah berbuat salah padanya membayar setimpal. Bukankah itu juga bagian dari hidup dengan kepala tegak? Kirana bangkit. Pak Adrian, boleh saya minta satu hal? Silakan, saya ingin bekerja di firma hukum ini. Mata Adrian membelalak sebagai pengacara. Saya ingin menggunakan kembali kemampuan saya. Saya ingin membangunkan kembali diri saya yang telah tertidur selama 7 tahun. Adrian menatap Kirana sejenak lalu tersenyum. Tante saya pasti akan sangat senang. Hari itu, saat meninggalkan Prawiro Dirjo Associates, Kirana menengadah ke langit. Langit cerah dengan awan yang berarak. Angin meniup rambutnya. Nek, lihatlah aku, bisik Kirana dalam hati. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan kepala tegak. Seperti yang nenek inginkan. Tak ada lagi air mata di matanya. Yang ada hanyalah tekad yang kuat. Sebuah kehidupan baru akan segera dimulai. 2 minggu kemudian, Kirana kembali duduk di ruang keluarga mertuanya. Tapi kali ini berbeda. Tak ada lagi tangan yang gemetar atau jantung yang berdebar. Kirana menatap dokumen di atas meja dengan tenang. Surat perjanjian cerai. Dokumen yang sama, tetapi hati Kirana sudah jauh berbeda dari 2 minggu yang lalu. Kenapa tiba-tiba kau mau menandatanganinya? Tanya ibu mertuanya. Ratih dengan tatapan curiga. Saya hanya sudah merapikan pikiran saya, jawab Kirana datar. Lagi pula semuanya sudah berakhir. Saya tidak ingin terus terikat. Ratih mendengus, baguslah. Akhirnya kau sadar juga, kalau dari awal begini kan kita semua tidak repot. Kirana tidak membalas. Dulu, kata-kata seperti itu pasti akan menyayat hatinya. Tapi sekarang, rasanya hanya seperti angin lalu. Bagas berdiri di dekat jendela. Masih saja, ia tidak berani menatap Kirana. Mungkin ada sedikit rasa bersalah dalam dirinya. Tapi bagi Kirana, itu sudah tidak penting lagi. Silakan tanda tangan di sini. Pengacara menyodorkan pulpen. Kirana mengambil pulpen itu. Ia berhenti sejenak di atas kolom tanda tangan. 7 tahun melintas di benaknya. Hari-hari di mana ia bangun subuh untuk memasak. Hari-hari di mana ia menahan segala caci maki. Semua waktu itu akan berakhir dengan satu tanda tangan ini. Tanpa ragu, Kirana menuliskan namanya Kirana Putri. Begitu meletakkan pulpen, anehnya hatinya terasa ringan. Seperti baru saja meletakkan beban berat. Sudah, sekarang pergi. Ratih mengibaskan tangannya. Bawa barang-barangmu, jangan merepotkan lagi. Kirana bangkit. Barang-barangnya sudah ia kemas beberapa hari yang lalu. 7 tahun tinggal di sana, tapi yang bisa ia bawa hanyalah 1 koper pakaian. Saat Kirana berjalan menuju pintu depan, suara Ratih terdengar dari belakang. Kau sudah dapat 3 miliar, jadi harusnya kau berterima kasih. Uang segitu, seumur hidupmu juga tidak akan bisa kau kumpulkan. Senyum tipis tersungging di bibir Kirana. 3 miliar, bisiknya dalam hati. Itu bahkan lebih kecil dari bunga depositoku sehari. Tentu saja ia tidak mengucapkannya. Waktunya belum tiba. Kirana membuka pintu depan dengan tenang. Saat pintu tertutup, 7 tahun kehidupannya yang seperti neraka pun ikut tertutup. Di luar, Rani sudah menunggu dengan mobilnya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kirana masuk ke kursi penumpang. Rani menatap wajahnya. Kau baik-baik saja? Ya, anehnya aku baik-baik saja. Kirana menatap keluar jendela. Gedung rumah mertuanya semakin menjauh. Tempat yang seperti penjara yang mengurungnya selama 7 tahun. Tempat yang tidak akan pernah ia datangi lagi. Kita kemana sekarang? Ke Prawiro Dirjo Associates. Rani mengerjapkan matanya. Sekarang? Ya, hari ini hari pertamaku kerja. Suara Kirana terdengar mantap dan penuh tekad. Gedung kantor Prawiro Dirjo Associates. Kirana berjalan di koridor setelah keluar dari lift. Kali ini bukan dengan sepatu usang. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi dan sepatu yang serasi. Rambutnya juga tertata apik. Adrian Prawiro Dirjo menyambutnya secara langsung. Anda sudah datang, sudah siap? Ya, saya siap. Adrian mengantar Kirana ke ruang rapat.
Di dalam, beberapa direktur sudah duduk. Tatapan mereka semua tertuju pada Kirana. "Saya perkenalkan," kata Adrian. "Mulai hari ini, beliau akan bergabung dengan firma kita, pengacara Kirana Putri. Jabatannya adalah penasehat hukum khusus." Bisik-bisik terdengar di antara para direktur penasehat hukum khusus. Itu adalah posisi yang berbeda dari pengacara biasa. Posisi yang berada langsung di bawah direktur utama untuk menangani kasus-kasus khusus. Ibu Kirana memiliki lisensi praktik hukum di New York dan beliau juga adalah satu-satunya kerabat dari almarhumah Ibu Indira Prawirodirjo. Mendengar itu, mata para direktur membelalak. Suara bisik-bisik semakin jelas. Kirana dengan tenang menundukkan kepala untuk memberi salam, "Saya Kirana Putri. Mohon bimbingannya." Setelah rapat selesai, Kirana diantar ke ruang kerjanya. Ruangan yang indah dengan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta. Begitu pintu ditutup, Rani masuk. Ia juga seorang pengacara di firma ini. "Gimana perasaannya?" "Masih belum terasa nyata," kata Kirana sambil menatap keluar jendela. "2 minggu lalu aku masih mencuci piring di dapur mertuaku, sekarang aku di sini." Hidup memang tidak bisa ditebak. Rani tersenyum. Lalu ekspresinya menjadi serius. "Jadi apa rencanamu sekarang?" Kirana perlahan berbalik. "Aku rasa kita perlu menyelidiki Jaya Kencana Group." "Jaya Kencana? Perusahaan mertuamu?" "Ya, ada sesuatu yang aneh." Kirana mengambil dokumen di atas mejanya. "Selama aku tinggal di sana, ada beberapa kali aku merasa ada yang ganjil. Aku pernah mendengar ayah mertuaku menelepon seseorang larut malam di ruang kerjanya dan pernah melihatnya memasukkan dokumen aneh ke dalam berangkas." Mata Rani berbinar. "Jangan-jangan dana gelap? Aku belum yakin. Makanya perlu diselidiki." Kirana menatap keluar jendela. Dari kejauhan, gedung Jaya Kencana Group terlihat. "Aku tinggal di rumah itu selama 7 tahun. Tidak mungkin ada hal yang tidak aku ketahui. Pasti ada petunjuk." Sejak hari itu, Kirana dan Rani mulai menyelidiki Jaya Kencana Group. Laporan publik, laporan keuangan, pemberitaan media, rumor di industri, semua informasi yang bisa dikumpulkan, mereka kumpulkan. Mereka bekerja hingga larut malam di kantor, menganalisis data. Dan seminggu kemudian, petunjuk pertama muncul. "Kirana, lihat ini." Rani menunjuk monitornya. "Ini daftar subkontraktor Jaya Kencana Group. Tapi ada satu perusahaan yang aneh. Di layar tertera nama beberapa perusahaan, salah satunya ditandai merah. Perusahaan ini fiktif. Aku sudah cek alamatnya, ternyata kantor kosong. Tapi selama 3 tahun, Jaya Kencana sudah mentransfer lebih dari 300 miliar rupiah ke perusahaan ini." Mata Kirana menajam. "Perusahaan cangkang." "Benar. Ini metode klasik pembuatan dana gelap, membayar tagihan subkontraktor ke perusahaan yang tidak ada, lalu menarik uangnya." Kirana menatap dokumen itu. 300 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Apa ini semua ulah ayah mertuaku? Belum pasti. Tapi dari situasinya, kemungkinan besar Gunawan Soeryo yang menjadi dalangnya. Dana gelap sebesar ini tidak mungkin dibuat tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi. Kirana menatap dokumen itu lama. Ayah mertuanya Gunawan Soeryo. Di luar, ia adalah seorang pria terhormat. Menikmati golf, mengoleksi wine, dan menghadiri acara amal. Seorang pengusaha berwibawa. Tapi di baliknya tersembunyi sosok korup yang menggelapkan 300 miliar rupiah. "Kita harus kumpulkan lebih banyak bukti," kata Kirana. "Ini saja tidak cukup. Kita butuh bukti yang telak." "Baik, aku akan terus selidiki." Rani mengangguk. Sementara itu, di kediaman keluarga Soeryo, suasananya sangat berbeda. Rati sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Bagas dan Valeri bersama seorang wedding planner. Pemesanan hotel termewah, pemilihan perhiasan dari merek ternama, penyusunan daftar tamu, semua berjalan lancar. "Soal Kirana itu, kau tahu kabarnya sekarang?" Rati bertanya pada Bagas. "Tidak tahu, Bu, tidak peduli juga." Bagas menjawab acuh tak acuh. "Tentu saja. Paling-paling dia sewa kamar kos kecil dengan uang 3 miliar itu." Kasihan juga. Ratih mengangkat gelas wine-nya dengan ekspresi mengejek, tapi setidaknya dia harus tahu diri. Datang tanpa apa-apa, sudah diberi makan dan tempat tinggal selama 7 tahun, harusnya dia bersyukur.
Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa menantu yang ia ejek itu kini telah mewarisi harta triliunan rupiah dan sedang melacak bukti penggelapan dana 300 miliar rupiah yang dilakukan oleh suaminya. Keesokan paginya, Kirana berdiri di depan cermin, setelan kerja yang rapi, rambut yang diikat kencang, tatapan yang tajam. Sosok di cermin itu sudah jauh berbeda dari 2 minggu yang lalu. Bukan lagi wanita yang mengenakan celemek di dapur mertuanya, melainkan seorang pengacara yang berdiri dengan kekuatannya sendiri. Kirana berkata pelan pada bayangannya di cermin. Ini baru permulaan, tatapannya dingin dan penuh tekad, balas dendam. Ia belum mengucapkan kata itu, tapi di dalam hatinya, apinya sudah mulai menyala. 7 tahun penghinaan, pengkhianatan dan wajah mereka yang melemparkan 3 miliar rupiah sambil menyuruhnya pergi. Kirana tidak lupa, tak sehari pun ia lupa. Dan sekarang gilirannya untuk membalas. Sebulan berlalu, kantor pusat Jaya Kencana Group ruang direktur utama. Gunawan Suweryo duduk di mejanya menatap tumpukan dokumen. Dahinya berkerut dalam. Apa-apaan ini? Suara Gunawan rendah dan berat. Sekretarisnya menjawab dengan hati-hati. Pak, PT Modern Konstruksi dan PT 3 Pilar baru saja memberitahukan pembatalan kontrak subkontrak mereka. Alasannya adalah keterlambatan pembayaran dan kekhawatiran atas kesehatan finansial perusahaan kita. Keterlambatan pembayaran? Kapan kita pernah tidak bayar? Gunawan memukul meja. Sudah saya periksa, Pak. Pembayaran termin kuartal lalu untuk beberapa subkontraktor memang sempat terlambat sekitar 2 minggu. Waktu itu tidak jadi masalah besar, tapi sepertinya belakangan ini ada rumor yang menyebar di industri. Rumor apa? Rumor bahwa kondisi keuangan Jaya Kencana Group sedang tidak baik, Pak. Kami belum bisa melacak dari mana sumbernya. Mata Gunawan menyipit. Ada yang aneh. Keterlambatan pembayaran 2 minggu adalah hal yang biasa terjadi di industri konstruksi. Tidak mungkin perusahaan subkontraktor besar membatalkan kontrak hanya karena masalah sepele seperti itu. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor. Ada lagi, Pak. Suara sekretarisnya semakin hati-hati. Bank Nasional menghubungi kita. Mereka meminta pelunasan lebih awal untuk pinjaman kita sebesar 500 miliar rupiah. Apa? Wajah Gunawan memerah. Pelunasan lebih awal? Sekarang juga? Mereka gila? Pihak bank beralasan kondisi keuangan kita yang memburuk akhir-akhir ini dan kemungkinan penurunan peringkat kredit. Gunawan bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke jendela dan menatap pemandangan kota Jakarta. Tangannya gemetar. Pembatalan kontrak dari subkontraktor, permintaan pelunasan pinjaman dari bank, semua ini tidak mungkin kebetulan. Seseorang sedang menekan Jaya Kencana Group secara sistematis. Siapa? Gumam Gunawan sambil menggeram. Siapa yang berani mengganggu kita? Ia memikirkan para pesaingnya. Dasa Group, Wirakarya, atau jangan-jangan ada orang dari lingkaran politik yang bermain? Tapi sekeras apapun ia berpikir, ia tidak menemukan jawaban. Saat itu pintu ruangannya terbuka dan Bagas masuk. Ayah, saya juga sudah dengar. Situasinya sepertinya serius. Aku tahu, sedang ku cari tahu. Apa mungkin ada yang membocorkan informasi perusahaan kita? Mungkin ada pengkhianat di dalam? Gunawan menggeleng. Tidak mungkin. Informasi penting hanya aku dan direktur keuangan yang tahu. Bagas berkata dengan hati-hati. Ayah, ngomong-ngomong soal itu, jangan-jangan masalah kecil itu. Bocor? Mata Gunawan terbelalak. Ia menatap Bagas tajam. Jaga bicaramu, tidak ada yang tahu soal itu. Baik, maaf ayah. Bagas menunduk. Gunawan kembali menatap keluar jendela. Hatinya merasa tidak tenang. Jangan-jangan masalah dana gelap itu bocor. Padahal ia sudah menyembunyikannya dengan sangat rapi. Tapi rasa cemas itu tidak mudah hilang. Di saat yang sama di sebuah restoran mewah di Jakarta, ibu mertuanya, Ratih, sedang duduk berhadapan dengan wedding planner. Di atas meja terhampar contoh-contoh undangan yang mewah. Saya rasa desain ini yang paling bagus. Kalau pakai tinta emas pasti lebih mewah kan? Betul sekali Bu, pilihan yang sangat tepat. Ratih menatap undangan itu dengan puas. Pesta pertunangan Bagas dan Valeri tinggal sebulan lagi. Menjadi besan dari pemilik Nusantara Corp itu adalah impian seumur hidup Ratih. Jumlah tamu kita batasi 500 orang saja. Kita harus sewa seluruh Grand Ballroom Hotel kan? Tentu Bu. Sudah kami pesan. Bagus.
Pesta pertunangan ini akan jadi buah bibir di kalangan sosialita Jakarta. Ratih tersenyum senang, pikirannya hanya dipenuhi oleh pesta pertunangan. Ia tahu suaminya sedang pusing dengan urusan kantor, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Bisnis memang ada pasang surutnya. Oh ya, soal Kirana itu, kata Ratih tiba-tiba. Kau dengar kabarnya sekarang? Sepertinya tidak ada kabar, Bu. Katanya setelah cerai sudah tidak ada kontak. Tentu saja, paling-paling dia sewa kamar kos kecil dengan uang 3 miliar itu. Kasihan juga. Ratih mendengus. Tapi setidaknya dia tahu diri. Itu sudah bagus. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa wanita yang ia ejek itu saat ini sedang mencekik leher Jaya Kencana Group. Kantor hukum Prawiro Dirjo Associates, ruang kerja Kirana. Kirana berdiri di dekat jendela, menatap gedung Jaya Kencana Group di kejauhan. Di tangannya ada sebuah laporan. Rani masuk, Kirana, semua berjalan sesuai rencana. Aku sudah dengar, Kirana mengangguk. 3 subkontraktor sudah membatalkan kontrak dan 2 lagi sedang mempertimbangkan. Bank juga sudah memulai proses penagihan pinjaman. Kita tidak melakukan apa-apa secara langsung. Kita hanya memberitahukan fakta, tambah Rani. Fakta bahwa Jaya Kencana menunda pembayaran, fakta bahwa kondisi keuangannya memburuk, dan fakta bahwa ada indikasi pembuatan dana gelap. Kita hanya memberitahukan fakta itu ke pihak-pihak terkait. Kirana perlahan mengangguk. Apa yang ia lakukan sederhana. Ia memberitahukan masalah kondisi keuangan dan penundaan pembayaran Jaya Kencana Group ke para subkontraktor. Dan ia membisikkan adanya indikasi dana gelap ke pihak bank. Semuanya berdasarkan fakta. Para subkontraktor membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi itu. Tidak ada alasan untuk terus berbisnis dengan perusahaan yang tidak stabil. Bank pun demikian. Tidak ada alasan untuk menanamkan uang di perusahaan yang berisiko. Kirana tidak menyulut api. Ia hanya memberitahukan bahwa ada kemungkinan kebakaran. Yang menyalakan api adalah orang lain. Ayah mertuamu pasti panik, kata Rani. Ya, mungkin sekarang dia sedang mencari tahu siapa dalangnya. Apa dia bisa menemukannya? Tidak akan, kata Kirana sambil menatap keluar jendela. Kita bergerak seperti bayangan, tidak meninggalkan jejak. Rani menatap wajah Kirana. Kirana, kau baik-baik saja? Ya, kenapa hanya saja? Apa kau tidak merasa? Dilemah, Kirana terdiam sejenak. Sejujurnya, ada sedikit rasa kasihan. Ayah mertuanya adalah orang jahat, tapi bagaimanapun juga, ia adalah orang yang tinggal satu atap dengannya selama 7 tahun. Begitu juga dengan ibu mertuanya dan Bagas. Tapi rasa kasihan itu cepat hilang. Ia teringat hari-hari di mana ia bangun subuh untuk memasak. Ia teringat hari-hari di mana ia dihina karena tidak bisa punya anak. Ia teringat hari di mana suaminya menyebut wanita lain sebagai takdirnya. Dan ia teringat wajah mereka yang melemparkan 3 miliar rupiah sambil menyuruhnya pergi. Aku baik-baik saja, jawab Kirana datar. Ini baru permulaan. Ia tersenyum tipis sambil menatap gedung Jaya Kencana Group di luar jendela. Di dalam gedung itu orang-orang pasti sedang kebingungan. Merasa diserang oleh musuh yang tak terlihat. Tapi mereka tidak akan pernah tahu siapa musuh itu. Kirana berbalik dan duduk di mejanya. Di monitor, data keuangan Jaya Kencana Group terpampang. Langkah selanjutnya apa? Tanya Rani. Menunggu, jawab Kirana. Sekarang ini tahap penekanan. Pertarungan sesungguhnya akan terjadi di pesta pertunangan. Pesta pertunangan, ya? Pesta pertunangan Bagas dan Valeri. Sebulan lagi, mata Kirana berkilat dingin. Hari itu, aku akan menyelesaikan semuanya. Rani menatap ekspresi Kirana dan terdiam. Di mata Kirana ada kemarahan yang telah terpendam selama 7 tahun. Bukan kemarahan yang panas membara, melainkan kemarahan dingin yang telah matang oleh waktu. Malam itu Kirana pulang ke apartemennya dan menatap keluar jendela. Pemandangan malam kota Jakarta berkilauan. Salah satu dari lampu-lampu itu adalah rumah mertuanya. Mungkin saat ini ayah mertuanya tidak bisa tidur dan ibu mertuanya tanpa tahu apa-apa sedang bersemangat mempersiapkan pesta pertunangan. Kirana bergumam pelan. Ini belum berakhir. Suaranya rendah tapi di dalamnya ada tekad yang kuat, tangan yang tak terlihat. Tangan itu adalah Kirana. Tapi keluarga mertuanya belum tahu. Mereka akan segera tahu.
Hari pertunangan pun tiba. Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, lampu kristal yang menggantung dari langit-langit berkilauan megah. Meja-meja yang dihiasi mawar putih berjejer rapi dan musik klasik mengalun di seluruh ruangan. 500 tamu memenuhi aula, para pimpinan konglomerat, anggota dewan, selebriti ternama, semua tokoh penting di kalangan sosialita Jakarta berkumpul di sana. Di atas panggung, Bagas dan Valeri berdiri berdampingan. Bagas mengenakan tuxedo hitam dan Valeri mengenakan gaun mewah. Keduanya tersenyum ke arah kamera. "Saya sangat bahagia hari ini," kata Bagas melalui mikrofon. "Terima kasih kepada semua yang telah hadir untuk merayakan awal baru bagi saya dan Valeri." Tepuk tangan meriah terdengar dari para tamu. Ibu mertuanya, Ratih, duduk di barisan depan sambil menyeka air mata. Air mata haru. Hari di mana putranya bertunangan dengan putri pemilik Nusantara Corp. Impian seumur hidupnya terwujud. Ayah mertuanya, Gunawan, duduk di sebelahnya dengan wajah tegang. Kondisi perusahaan yang buruk akhir-akhir ini membuatnya tidak tenang. Tapi setidaknya untuk hari ini ia berusaha untuk tersenyum. "Sekarang kami akan mengundang kedua orang tua untuk menyaksikan janji pertunangan," kata pembawa acara. Gunawan dan Ratih bangkit. Orang tua Valeri, pemilik Nusantara Corp, juga bangkit. Tepat pada saat itu, pintu belakang aula terbuka. Dua orang berjalan masuk. Yang di depan adalah seorang pria parubaya, berjas rapi, dengan langkah yang berwibawa. Adrian Prawirodirjo. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. "Direktur Utama Prawirodirjo, Associate, kenapa dia ada di sini? Apa dia diundang?" Tapi kejutan sesungguhnya datang setelah itu. Di sebelah Adrian berdiri seorang wanita. Setelan kerja hitam, rambut diikat rapi, tatapan yang tenang namun tajam. Ia berjalan perlahan memasuki aula. Wajah Ratih pucat pasi. Nah, itu. Bibirnya bergetar. Ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Kirana, menantunya yang 2 bulan lalu ia usir dengan uang 3 miliar rupiah. Wanita yang ia ejek pasti hidup susah di kamar kos kecil. Kini wanita itu berjalan berdampingan dengan direktur utama firma hukum terbesar di negeri ini. Wajah Bagas juga menegang. Kirana suaranya bergetar. Kirana tidak menatap Bagas. Dengan langkah tenang ia berjalan ke tengah aula. Semua mata tertuju padanya. Siapa wanita itu? Kenapa dia datang bersama Pak Adrian? Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Adrian angkat bicara lebih dulu. "Mohon maaf, kami terlambat. Kami datang untuk mengucapkan selamat." Ia menundukkan kepala ke arah Gunawan. Gunawan menatapnya dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Direktur Utama Prawirodirjo Associates datang ke pesta pertunangan putranya. Dan izinkan saya memperkenalkan wanita di sebelah saya. Adrian mengarahkan tangannya pada Kirana. Kirana melangkah maju. Matanya perlahan menyapu seluruh ruangan. Wajah pucat Ratih, ekspresi tegang Gunawan, tatapan bingung Bagas. Ia melihat semuanya dengan tenang. "Selamat malam," suara Kirana terdengar tenang. "Saya Kirana Putri, penasihat hukum khusus dari Prawirodirjo Associates." Aula menjadi riuh. Penasihat hukum khusus dari Prawirodirjo Associates. Mata para tamu membelalak. Ratih bangkit dengan sempoyongan. Kenapa kau ada di sini?" Suaranya pecah. Kirana menatap ibu mertuanya. "Bukan, sekarang sudah menjadi mantan ibu mertuanya. Saya datang untuk mengucapkan selamat." "Bu," nada bicara Kirana sopan. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang tajam. "Dan saya membawa sebuah hadiah." Kirana mengeluarkan sebuah amplop coklat yang ia pegang. "Hadiah?" Mata Ratih tertuju pada amplop itu. Kirana perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen. Ia menyodorkannya ke hadapan Gunawan. "Silakan diterima." Gunawan menerima dokumen itu dengan tatapan kosong. Begitu ia membuka halaman pertama, wajahnya pucat pasi. Laporan pembuatan dana gelap. Rincian transaksi perusahaan cangkang. Total penggelapan 300 miliar rupiah. Tangannya gemetar. "Dari mana kau?" "Itu adalah bukti penggelapan Dana Jaya Kencana Group," kata Kirana datar. "Selama 3 tahun,
dana sebesar 300 miliar rupiah telah digelapkan melalui perusahaan cangkang. Suap kepada vendor, rekayasa laporan keuangan, penggelapan pajak, semuanya terangkum di sini. Aula mulai bergemuruh. Wajah para konglomerat menegang. Para wartawan mengarahkan kamera mereka. Apa-apaan ini? Teriak Ratih. Wajahnya memerah. Apa yang kau lakukan? Datang ke pesta pertunangan anakku dan membuat keributan. Saya hanya menyampaikan kebenaran, kata Kirana tanpa goyah. Bohong. Ini semua rekayasa. Ratih berteriak histeris. Tapi matanya dipenuhi ketakutan. Karena ia tahu dokumen itu asli. Bagas melangkah maju. Kirana, kenapa kau melakukan ini? Kita sudah cerai. Semuanya sudah berakhir. Untuk pertama kalinya, Kirana menatap lurus ke mata Bagas. Benar, sudah berakhir. Suaranya dingin. Tapi apa yang aku alami selama 7 tahun belum berakhir. Setiap subuh bangun memasak, menerima segala hinaan, dikhianati suami. Dan setelah itu, aku diusir dengan 3 miliar rupiah. Wajah Bagas menegang. Itu aku minta maaf. Tapi apa ini tidak berlebihan? Memenjarakan ayah, Kirana tersenyum sinis. Berlebihan, ayahmu menggelapkan 300 miliar rupiah. Itu bukan karena aku, tapi karena kejahatan yang ayahmu lakukan sendiri. Aku hanya mengungkap kebenaran. Bagas kehilangan kata-kata. Saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat, lanjut Kirana. Sungguh, selamat atas awal baru kalian. Ia menatap Valeri. Valeri berdiri di samping ayahnya dengan wajah pucat. Mbak Valeri, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Suara Kirana melembut. Cari tahu baik-baik keluarga seperti apa ini sebelum Anda membuat keputusan. Jangan sampai Anda membuang 7 tahun hidup Anda seperti saya. Mata Valeri tampak goyah. Ayah Valeri, pemilik Nusantara Corp, melangkah maju. Ekspresinya mengeras. Pak Adrian, ya Pak, apa dokumen ini benar? Ini adalah data yang telah kami verifikasi langsung di firma kami. Jika Anda mau, kami bisa bagikan semua datanya. Mata ayah Valeri menjadi dingin. Ia berbalik, menatap Gunawan. Gunawan hanya bisa berdiri diam, ia tahu ia tidak bisa mengelak. Valeri panggilnya, ya ayah, kita pergi. Pertunangan ini kita batalkan. Aula menjadi riuh. Wajah Valeri pucat pasi. Bagas buru-buru mendekat. Pak, tunggu sebentar. Ini salah paham. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Tidak perlu. Potong ayah Valeri dengan dingin. Syukurlah saya tahu sebelum kita menjadi besan. Ia menggandeng tangan Valeri dan meninggalkan aula. Bisik-bisik menyebar seperti gelombang di antara para tamu. Ratih jatuh terduduk. Apa ini gumamnya sambil menatap lantai. Pesta pertunangan yang megah hancur dalam sekejap. Kirana menatap pemandangan itu sejenak. Wanita yang telah menghinanya selama 7 tahun. Wanita yang mengejeknya karena tidak bisa punya anak. Wanita yang melemparkan 3 miliar rupiah dan menyuruhnya bersyukur. Kini wanita itu terduduk di lantai sambil menangis. Seharusnya ia merasa puas. Seharusnya ia merasa lega. Tapi anehnya hati Kirana terasa datar. Tidak ada emosi yang membara. Hanya ada rasa ringan seperti baru saja meletakkan beban lama. Kalau begitu saya permisi, kata Kirana sambil menunduk pada Adrian. Tugas saya untuk mengucapkan selamat sudah selesai. Ia berbalik, berjalan melewati para tamu menuju pintu keluar. Kirana, panggil Bagas dari belakang. Kirana tidak berhenti. Ia juga tidak menoleh. Saat melangkah keluar dari aula, setetes air mata mengalir di pipinya. 7 tahun. 7 tahun bangun subuh untuk memasak. 7 tahun menahan hinaan. 7 tahun mengorbankan segalanya demi ingin dicintai. Kini waktu itu benar-benar telah berakhir. Kirana menyeka air matanya dan menengadah ke langit. Langit cerah. Nenek melihatku, bisiknya dalam hati. Aku sudah hidup dengan kepala tegak, seperti yang nenek inginkan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kini tinggal satu hal yang tersisa, hari penghakiman. Hari itu akan segera datang. Seminggu setelah pesta pertunangan yang kacau itu, Kirana berdiri di depan gedung Kejaksaan Agung. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal. Rani berdiri di sampingnya. Sudah siap? Tanya Rani. Ya, Kirana mengangguk. Dokumen di tangannya adalah seluruh bukti penggelapan dana Jaya Kencana Group. Rincian transaksi perusahaan cangkang, data rekayasa laporan keuangan, bukti penggelapan pajak.
Jejak 300 miliar rupiah yang digelapkan selama 3 tahun terekam lengkap di dalamnya. Kirana menatap gedung kejaksaan itu. Begitu ia menyerahkan dokumen ini, semuanya tidak akan bisa kembali lagi. Ayah mertuanya akan ditangkap dan Jaya Kencana Group akan hancur. Keluarga yang telah menyiksanya selama 7 tahun akan benar-benar hancur. Keraguan sejenak melintas, tapi cepat hilang. Ia teringat hari-hari di mana ia bangun subuh untuk memasak. Ia teringat hinaan yang ia dengar karena tidak bisa punya anak. Ia teringat wajah mereka yang melemparkan 3 miliar rupiah sambil menyuruhnya pergi. Kirana melangkahkan kakinya. Ia masuk ke ruang pengaduan masyarakat dan menyerahkan dokumen itu. Petugas yang menerima bertanya, pelapor datang sendiri ya? Laporannya sangat detail. Bagaimana Anda bisa mendapatkan data seperti ini? Saya tinggal di rumah itu selama 7 tahun, jawab Kirana datar. Saya hanya merangkum apa yang saya lihat dan dengar. Petugas itu melihat-lihat dokumen dan matanya membelalak. Dengan skala sebesar ini bisa masuk kategori tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Ya, saya tahu. Suara Kirana tidak goyah. 2 minggu setelah itu berita kilat menyebar ke seluruh negeri. Berita terkini, Direktur Utama Jaya Kencana Group, Gunawan Soweryo, pagi ini ditangkap oleh pihak kejaksaan. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan membuat dana gelap senilai kurang lebih 300 miliar rupiah selama 3 tahun. Layar TV menayangkan Gunawan digiring masuk ke gedung kejaksaan. Wajahnya lesu. Pria yang sebulan lalu masih menjadi pengusaha berwibawa, kini menjadi tersangka dengan tangan di borgol. Menurut pihak kejaksaan, GS diduga menggelapkan dana perusahaan melalui perusahaan cangkang, melakukan rekayasa, laporan keuangan, dan penggelapan pajak. Surat perintah penahanan akan segera dikeluarkan. Kirana menyaksikan berita itu dari kantornya, melihat sosok Gunawan di layar TV, perasaan campur aduk melintas di hatinya. Ia adalah orang yang tinggal satu atap dengannya selama 7 tahun. Orang yang memberinya amplop lebaran setiap tahun. Tentu saja, di balik itu semua ia menggelapkan 300 miliar rupiah. Kau sudah melakukan hal yang benar, kata Rani di sebelahnya. Ya, aku tahu. Kirana mengangguk. Itu adalah hal yang benar. Ia hanya meluruskan apa yang salah. Tapi entah kenapa hatinya terasa sedikit berat. Malam itu seorang tamu tak diundang datang. Bel apartemen Kirana berbunyi. Saat ia membuka pintu, Bagas berdiri di sana. Wajahnya kuyu dan di bawah matanya ada lingkaran hitam tebal. Kirana suaranya serak. Ada apa? Tanya Kirana dingin. Ayah ditahan. Kau tahu kan? Aku lihat di berita. Kenapa kau lakukan ini? Apa salah kami sebesar itu? Mata Bagas dipenuhi kebencian. Kirana menatapnya lama. Pria yang pernah ia cintai, pria yang pernah berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Tapi sekarang ia tidak merasakan apa-apa saat melihat wajahnya. Apa salah kalian? Suara Kirana merendah. Itu pertanyaan yang aku dengar setiap hari. Selama 7 tahun. Dibilang mandul, tidak berguna, hanya pantas mengurus rumah. Aku bangun jam 5 subuh setiap hari untuk memasak, menerima segala hinaan, dan bertahan. Tapi apa balasannya? Suami yang menyebut wanita lain sebagai takdirnya. Ibu mertua yang melemparkan 3 miliar rupiah dan menyuruhku pergi. Hanya itu yang aku dapatkan. Bagas menggigit bibirnya. Soal itu, aku juga minta maaf. Tapi apa ini tidak berlebihan? Memenjarakan ayah, Kirana tertawa kecil. Berlebihan? Ayahmu menggelapkan 300 miliar rupiah. Itu bukan salahku, tapi kejahatan yang ayahmu lakukan sendiri. Aku hanya mengungkap kebenaran. Bagas kehilangan kata-kata. Pulanglah, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat Kirana hendak menutup pintu, Bagas buru-buru berkata, Kirana, kumohon cabut laporannya. Kita bisa berdamai, kan? Uang berapapun akan, Kirana berhenti. Di rumahmu, kau memberiku 3 miliar rupiah. Itu harga dari 7 tahun hidupku. Dan sekarang kau mau berdamai dengan uang? Wajah Bagas pucat. Dan, Mas Bagas, apa kau tahu berapa banyak uang yang aku punya sekarang? Kata Kirana datar. 3 triliun rupiah. Lebih banyak dari seluruh kekayaan keluargamu. Apa engkau pikir kau bisa menggerakkanku dengan uang? Mata Bagas membelalak. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Pulanglah, jangan pernah datang lagi. Kirana menutup pintu. Dari balik pintu terdengar suara langkah Bagas yang menjauh setelah berdiri cukup lama.
Kirana bersandar di pintu dan menghela napas perlahan. Keesokan harinya, tamu lain datang. Saat Kirana hendak pulang kerja dari firma, ia melihat sosok yang dikenalnya di lobi, Ratih. Penampilannya menyedihkan. Pakaian mewahnya sudah tidak ada. Digantikan pakaian sederhana dengan wajah yang kuyu. Keangkuhan yang sebulan lalu ia tunjukkan sudah lenyap tak berbekas. Kirana, Ratih mendekat. Suaranya bergetar. "Ibu," jawab Kirana datar. "Bukan, Anda mantan ibu mertua saya." Mata Ratih berkaca-kaca. "Kirana, aku mohon, tolong kami sekali ini saja." Tiba-tiba ia berlutut. Orang-orang di lobi terkejut dan menoleh. "Suamiku ditahan, perusahaan akan bangkrut. Pertunangan Valeri dibatalkan, dan Bagas setiap hari hanya minum-minum. Semuanya sudah hancur. Kumohon, cabut laporannya. Aku salah. Aku mengaku telah berbuat jahat padamu." Ratih menempelkan dahinya ke lantai. "Kumohon, maafkan aku sekali ini saja." Kirana menatap Ratih yang berlutut. Pemandangan yang selama 7 tahun ini sangat ingin ia lihat. Wanita yang telah menginjak-injaknya berlutut meminta maaf. Ia pikir itu akan terasa sangat memuaskan. Tapi kenyataannya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak puas, tidak lega. Hanya ada kehampaan seperti melihat kembali luka lama. "Bangunlah," kata Kirana pelan. Ratih mengangkat kepalanya. Secercah harapan muncul di matanya. "Selama 7 tahun saat saya meminta maaf, apa yang ibu katakan?" Suara Kirana datar. Wajah Ratih menegang. "Ibu menyuruh saya pergi kan? Ibu menyuruh saya memasak yang benar. Ibu bilang saya tidak berguna." Kirana mundur selangkah. "Saya tidak pernah meminta untuk dimaafkan. Saya hanya ingin diakui. Saya hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi ibu tidak pernah sekalipun menganggap saya sebagai keluarga." Air mata mengalir di pipi Ratih. "Permintaan maaf ibu sekarang bukan untuk saya, tapi untuk diri ibu sendiri. Tidak ada yang berubah." Kirana berbalik. "Selamat tinggal." Ia meninggalkan Ratih dan berjalan pergi. Dari belakang terdengar isak tangis Ratih, tetapi Kirana tidak menoleh. Saat keluar dari gedung, setetes air mata jatuh dari mata Kirana. Aneh, balas dendamnya sudah selesai, tapi ia tidak merasa lega. Ia sudah membalas semuanya, tapi hatinya tidak puas. Justru terasa hampa. Seolah setelah kemarahan yang ia pendam selama 7 tahun hilang, tidak ada lagi yang tersisa. Kirana menengadah ke langit. Matahari terbenam, semburat merah mewarnai langit Jakarta. "Nek," bisiknya dalam hati, balas dendamnya sudah selesai, tapi kenapa rasanya hampa? Tidak ada jawaban. Tapi Kirana sepertinya tahu. Balas dendam bukanlah akhir. Kehidupan yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Ia menyeka air matanya dan melangkahkan kakinya. Mulai sekarang, ia harus terus berjalan ke depan. Setahun berlalu, musim semi di Jakarta. Suatu hari di bulan April yang dihiasi bunga tabebuya yang berguguran, di depan sebuah gedung di Jakarta Selatan terpasang sebuah spanduk, "Peresmian Yayasan Sosial Indira Prawirodirjo." Kirana berdiri di depan gedung itu, menatap spanduk. Spanduk itu berkibar ditiup angin. Nama neneknya yang terukir di sana berkilauan di bawah sinar matahari. Kirana sudah siap? Rani menghampiri dan bertanya. "Ya, aku siap." Kirana tersenyum dan mengangguk. Ia sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari setahun yang lalu. Wajah pucat dan lelahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang cerah dan percaya diri. Aula peresmian yayasan penuh sesak oleh orang-orang, para petinggi dari Prawirodirjo, asosiat para ahli di bidang sosial, dan para remaja dari berbagai panti asuhan di seluruh negeri. Mereka semua menunggu Kirana. Kirana naik ke atas panggung. "Selamat siang. Saya Kirana Putri, Ketua Yayasan Sosial Indira Prawirodirjo." Suaranya terdengar jelas saat memegang mikrofon. "Saya besar di panti asuhan." Para hadirin terdiam. "Di usia 3 tahun, saya kehilangan orang tua saya. Dan hingga usia 18 tahun, saya tinggal di panti asuhan. Saat itu, saya selalu merasa cemas. Apakah ada orang yang benar-benar menginginkan saya? Apakah saya sendirian di dunia ini? Pikiran itu menghantui saya setiap hari." Kirana berhenti sejenak, tapi saya tidak tahu bahwa ada seseorang yang menghabiskan seumur hidupnya untuk mencari saya. Bahwa nenek dari pihak ibu yang tak pernah saya temui telah menunggu saya selama 30 tahun. Matanya berkaca-kaca. Nenek saya akhirnya meninggal dunia tanpa sempat bertemu dengan saya. Tapi ada sesuatu yang beliau wariskan. Pesan untuk hidup dengan kepala tegak dan ajaran untuk menjadi harapan bagi orang lain. Kirana
menatap para remaja di antara hadirin. Hari ini, yayasan ini didirikan untuk meneruskan cita-cita nenek saya. Untuk anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua seperti saya. Untuk remaja yang bingung dan tak punya tempat tujuan. Kami akan memberikan mereka kesempatan mengenyam pendidikan dan membantu mereka agar bisa berdiri sendiri. Tepuk tangan meriah terdengar dari para hadirin. Setelah acara peresmian, Kirana melanjutkan dengan acara penyerahan beasiswa. 10 remaja naik ke atas panggung. Semuanya berasal dari panti asuhan dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kirana menyerahkan piagam beasiswa kepada mereka satu persatu. Selamat ya. Belajar yang rajin dan raih mimpimu. Mata anak-anak itu berbinar. Melihat tatapan itu, Kirana teringat dirinya di masa kecil. Masa-masa sulit dan sepi di panti asuhan. Hari-hari di mana ia berharap ada seseorang yang mengulurkan tangan padanya. Sekarang ia bisa menjadi tangan yang mengulurkan itu. Terima kasih Bu Ketua. Seorang siswi menghampiri Kirana. Usianya 17 tahun dan bercita-cita menjadi perawat. Saya ingin menjadi seperti ibu. Nanti kalau sudah sukses saya ingin membantu anak-anak seperti saya. Kirana menggenggam tangan anak itu erat. Kau pasti bisa. Ada kata-kata yang pernah dikatakan nenekku padaku. Hiduplah dengan kepala tegak. Kau juga hiduplah dengan kepala tegak. Anak itu mengangguk sambil menahan tangis. Setelah acara selesai dan orang-orang mulai pergi, Kirana sendirian di kantor yayasan. Di dinding tergantung foto almarhumah neneknya Indira Prawiroderjo. Di foto hitam putih itu, neneknya tersenyum ramah. Kirana berdiri di depan foto itu. Nek, katanya pelan, sudah setahun berlalu. Banyak hal yang terjadi. Di luar jendela, kelopak bunga tabebuya berguguran. Aku sudah balas dendam. Aku sudah adil semua perbuatan orang-orang yang menyiksaku. Tapi, Nek, suara Kirana bergetar. Setelah balas dendam selesai, aku merasa hampa. Tidak lega. Rasanya ada yang kurang. Ia menatap wajah neneknya di foto. Jadi aku berpikir, apa yang sebenarnya nenek inginkan? Sepertinya bukan balas dendam. Nenek pasti ingin aku hidup bahagia. Hidup dengan kepala tegak, menjalani hidupku sendiri. Air mata mengalir di pipi Kirana. Sekarang aku mengerti apa itu kemenangan sejati. Bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan membangun diriku sendiri, menemukan nilaiku sendiri. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah foto itu. Nek, sekarang sepertinya aku juga bisa menjadi harapan bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih telah mencariku. Terima kasih telah mempercayaiku. Tepat pada saat itu, pintu kantor terbuka. Bagas berdiri di sana. Setelah setahun, penampilannya tampak menyedihkan. Setelan rapi yang biasa ia kenakan digantikan oleh jaket usang dan wajahnya dipenuhi janggut yang tidak terurus. Kirana, suaranya serak. Ada apa? Tanya Kirana datar. Bagas perlahan mendekat. Sidang ayah sudah selesai. Beliau divonis 7 tahun penjara. Aku sudah dengar. Perusahaan bangkrut, rumah juga sudah disita bank. Ibu sekarang kerja paruh waktu cuci piring di warung makan. Kirana tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak bisa dapat kerja. Setiap kali wawancara dan mereka tahu soal ayah, aku langsung ditolak. Tidak ada yang mau mempekerjakan mantan direktur Jaya Kencana Group. Bagas berlutut di hadapan Kirana. Kirana, kumohon, mari kita mulai lagi. Aku salah. Aku tidak tahu kenapa dulu aku begitu padamu. Aku sedang kalut. Kirana menatap Bagas yang berlutut. Jika ini setahun yang lalu mungkin hatinya akan goyah. Atau jika ini 7 tahun yang lalu, ia pasti akan langsung menyambut tangannya. Karena ia adalah pria yang pernah ia cintai. Tapi sekarang ia tidak merasakan apa-apa. Bangunlah, Mas Bagas, kata Kirana pelan. Bagas mengangkat kepalanya. Secercah harapan muncul di matanya. Mulai sekarang, saya akan terus berjalan ke depan. Suara Kirana terdengar mantap. Saya tidak tertarik dengan masa lalu. Mas Bagas juga, melangkahlah ke depan. Jangan terikat dengan masa lalu. Wajah Bagas tampak hancur. Apa maksudmu? Kita sudah berakhir setahun yang lalu. Dan sekarang pun tetap begitu. Saya bukan lagi Kirana yang dulu. Kirana berbalik. Pulanglah, jangan pernah datang lagi. Bagas terduduk cukup lama, lalu perlahan bangkit. Tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan kantor. Terdengar suara pintu ditutup. Kirana berjalan ke jendela. Dari luar terlihat Bagas berjalan gontai menjauh. Punggungnya tampak sepi. Tapi hati Kirana tidak goyah.
matahari terbenam. Kirana keluar dari gedung yayasan dan berjalan di trotoar. Di antara gedung-gedung pencakar langit, cahaya senja menerobos masuk. Tiba-tiba ia berhenti di depan sebuah gedung. Salah satu gedung yang diwariskan neneknya. Gedung tinggi yang menjulang ke langit. Kirana menatap gedung itu. Ia teringat dirinya setahun yang lalu yang setiap subuh memasak di dapur mertuanya. Masa-masa di mana tak ada yang peduli meski tangannya terluka. Hari-hari di mana ia bertanya-tanya sampai kapan ia harus hidup seperti ini. Ia ingin berkata pada dirinya yang dulu, tidak apa-apa, semua akan berlalu. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Kirana menengadah ke langit. Senja perlahan menghilang. Di tempatnya, satu persatu bintang mulai bermunculan. Sejak hari itu, gumam Kirana pelan. Aku untuk pertama kalinya mulai menjalani hidupku yang sesungguhnya. Angin berhembus, kelopak bunga jatuh di bahunya. Kirana tersenyum, kini ia tidak takut lagi. Ia juga tidak merasa sendiri. Ia punya cinta yang diwariskan neneknya, punya nilai yang ia temukan sendiri, dan punya jalan yang akan ia tempuh ke depan. Balas dendam bukanlah akhir. Kemenangan sejati adalah mendapatkan kembali hidupnya sendiri. Kirana melangkahkan kakinya. Di jalanan yang mulai gelap, satu persatu lampu jalan mulai menyala. Di bawah cahaya lampu itu, sosok Kirana semakin menjauh. Dengan kepala tegak, selangkah demi selangkah menuju jalannya sendiri. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh sesekali kembali ke sini. Jika berkenan, tinggalkanlah satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk bertahan esok hari. Kami tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Di sini, Kantong Cerita.